Hai kalian semua, balik lagi di video baru gue. Buat kalian yang belum kenal gue siapa, gue Tias. Dan jangan lupa untuk di subscribe kalau misalnya kalian baru. Dan di video hari ini gue bakal ngejelasin tentang gue ngapain sih di Jerman. Gue bakal menetap di sini atau gue pulang ke Indonesia, dan juga drama-drama yang ada di sini. Jadi gue nggak tahu sih, mungkin video ini bakal lama, jadi mendingan buat kalian semua pause dulu aja videonya, terus bikin teh atau kopi, terus balik lagi baru nonton video gue. Oke? Let's go. Anyway, gue tuh sambil jalan-jalan sore guys, jadi ya kalau kalian bisa dengar itu suara burung karena gue lagi di alam alias hutan situ. So ya, jadi langsung aja kita cerita-cerita. Jadi buat kalian yang kepo, sebenarnya gue tuh di sini bukan kuliah guys. Jadi gue tuh magang di hotel. Nah tapi magangnya itu ada sekolahnya juga. Nah jadi nanti tuh kalau misalnya gue lulus, gue tuh bakal dapet sertifikat. Nah sertifikatnya itu setara dengan D3 gitu. Tapi bukan kuliah yang kayak bener-bener di universitas gitu. University, no, it's way different. Kayak jauh banget pokoknya. Nah jadi tuh program ini namanya program Ausbildung. Jadi itu tergantung sama Bundesland yang ada di Jerman. Kalau misalnya di Bundesland gue itu sistemnya per blok. Jadi 2 minggu gue sekolah, terus 2 minggu gue kerja gitu. Tapi ada juga di Bundesland yang lain, misalnya kayak seminggu dia dapat 2 hari libur, 2 hari sekolah sama 3 hari kerja kayak gitu. Nah jadi awalnya mama gue tuh nggak ngizinin buat gue kerja di Jerman karena jauh banget kan, apalagi gue anak perempuan yang pertama gitu, yang paling tua, jadi kayak no. Tapi kan bokap tahu lah kalau misalnya ini tuh impian gue dari gue kecil, kayak mereka tahu kalau gue tuh pengen banget tinggal di luar negeri kayak gitu. Jadi bokap support gue banget sih dalam hal ini. Terus di sebenarnya Ausbildung itu tuh punya banyak banget jurusan, ada yang di hotel, ada yang jadi tukang cukur, ada yang tukang apa sih, floristin kayak gitu-gitu. Nah tapi kalau pakai agen itu cuma ada 8 jurusan doang kayak gitu. Nah waktu itu sebenarnya gue tuh pengen ambil jurusan hotel Bürokauffrau atau perkantoran ya kan. Terus singkat cerita gue udah lah tuh kayak apa, ikut les segala macem ya kan, udah bayar. Terus pas gue udah lulus, gue udah dapat sertifikat ya kan, terus orang agennya bilang ke gue, Tias kamu dikasih 2 option, kamu mau ikut hotel atau restoran Fah gitu. Terus gue bilang, lah Frau kan aku udah bilang dari awal kalau aku tuh pengen ikut yang perkantoran kayak gitu. Terus dia bilang, iya tapi nggak bisa soalnya kamu belum memenuhi kualifikasi katanya gitu. Jadi kamu harus milih salah satu dari itu, sonst atau kalau enggak kamu nggak bakal bisa terbang ke Jerman kata dia gitu. Emang kenapa Frau? Iya soalnya kalau buat perkantoran itu bahasanya lebih sulit Tias, jadi kamu harus punya level lebih tinggi katanya begitu. Udah tuh ya kan, akhirnya gue memutuskan untuk ngambil hotel Fah, karena gue nggak mau lah nunggu lama-lama lagi di Indonesia ya kan, karena gue udah bayar, gue udah les, dan ya mau nggak mau gue ambil jurusan yang ada. Makanya sekarang gue udah di Jerman, tapi bukan dengan jurusan yang gue pengen begitu guys. Ya sedih sih karena gue ngelakuin hal yang bukan gue pingin, makanya ya scheiße. Nah terus nggak enaknya kalau misalnya kalian pakai agen itu, kalian nggak bisa milih kalian mau tinggal di kota yang mana atau di hotel yang mana kayak gitu. Jadi kayak itu tuh semuanya random gitu. Makanya gue waktu itu dapet di Billungsborn. Nah pas gue udah nyampe di sini, gue ketemu lah sama banyak banget orang Indonesia, karena emang kalau misal pakai agen tuh pasti kalian bakal ditaruh di hotel yang udah ada orang Indonesianya juga gitu. Dan teman-teman gue tuh pada bilang, ya mumpung lu baru nih, udah mendingan lu langsung ganti betrip aja, soalnya di sini nggak benar kayak gini-gini, pasti lu bakalan ngeluh deh gitu. Nah tapi gue kayak nggak percaya gitu, soalnya kayak para pekerjanya tuh masih baik gitu loh sama gue. Nah tapi tuh temen gue udah bilangin, katanya iya mereka tuh baik karena lo tuh baru di sini. Nanti kalau misalnya probate side lu udah 4 by, kalau misal masa percobaan lu udah selesai, mereka bakalan tetap kayak keluar lah gitu sifat aslinya gitu kan. Nah
ternyata bener aja, pas masa percobaan gue udah kelar tuh setelah 3 bulan, ternyata mereka gitu kayak nyuruh gue segalanya, kayak Tias kamu itu semua kamu lakuin ya. Terus gue yang kayak what the heck gitu, kayak gue capek banget gitu, lu nggak bisa lihat gitu, gue kerja pagi malam gitu kan. Nah terus oke, setelah semua drama itu gue udah nggak kuat tuh, kayak gue bener-bener disuruh kerja, terus gue cuma dapat libur sehari seminggu, terus pas gue izin sakit gue tetap disuruh kerja. Gue inget banget itu Christmas 2019, gila gue udah, pokoknya gue tuh kalau sakit tuh bener-bener weak gitu ya. Terus gue diteleponin terus sama bos gue kayak Tias kamu harus kerja, kayak gue nangis anjing, kayak gue harus berbuat apa gue nggak tahu. Dan setiap kali gue cerita sama temen-temen Jerman gue, terus sama mantan gue gitu, mereka tuh pada bilang, Tias lu nggak bisa tinggal diem, kalau misalnya lu digituin tuh sama aja kayak mereka apa ya, mempergunakan tenaga kerja lo gitu, tapi nggak sesuai sama peraturan yang ada di Jerman katanya gitu. Nah tapi gue bingung karena teman-teman gue juga pada bilang, Tias kayaknya lu nggak bakal bisa ganti betrip karena kita tuh terikat sama Vertrag dan sama agen kayak gitu-gitu kan. Kalau karena yang gue dengar kalau misalnya lu pakai agen lu nggak bisa pindah betrip, soalnya lu bakal dipulangin ke Indonesia lagi gitu kan. Nah terus akhirnya gue udah capek banget, gue udah tired and done with it. Terus akhirnya gue ceritalah sama guru-guru gue gitu kan yang ada di sekolah. Terus akhirnya mereka laporin tuh ke IHK. IHK tuh kayak apa ya, gue nggak tahu lah. Nah pokoknya dia tuh yang ngejagain supaya semuanya tuh berjalan dengan sesuai peraturan yang ada di Jerman kayak gitu kan. Terus singkat cerita gitu kan, akhirnya gue membuat CV baru kayak gitu-gitu, motivation brief. Dan akhirnya dengan bantuan mantan gue melamar lah ke betrip yang baru dan diterima last October 2020 kayak gitu. Oh iya, gue lupa bilangin, jadi gue tuh bisa keluar karena gue udah ngelunasin tiket pesawat gue gitu. Karena sebenarnya yang pada bilang kalau misalnya pakai agen lu nggak bisa pindah itu salah besar. Jadi sebenarnya yang bikin lu nggak bisa keluar dari hotel itu karena lu punya utang si tiket pesawat sama hotel yang lu kerja sekarang kayak gitu. Nah akhirnya gue udah tuh ngelunasin, abis tuh gue baru bisa pindah. Nah, gue seneng banget tuh pas gue udah pindah ke betrip baru. Like seriously gue ngerasain jauh banget perbedaannya, like 180 derajat guys, serius deh. Pas di betrip baru tuh gue dapet buku buat belajar, terus gue dapet Schulungen, kayak apa sih, pokoknya kayak pembelajaran tentang hotel gitu di hotelnya. Sedangkan gue nggak pernah ngedapetin itu semua di hotel lama gue. Kayak seriously, like gue bersyukur banget sih akhirnya gue bisa pindah dari situ. Oh ya, jadi sebenarnya dramanya tuh belum selesai. Jadi waktu yang pas gue disuruh kerja pas Christmas itu gue kewalahan kan, gue harus kayak gimana gitu. Gue udah chat tuh orang-orang agen yang ada di Indo, dan mereka tuh kayak slow respon banget dan kayak sorry ya, kayak don't give a fuck gitu, kayak apa yang terjadi sama Azubi di sini gitu. Gue udah sering banget komplain dan jawaban mereka tuh sama aja, kayak ya emang Ausbildung tuh kayak gitu, Ausbildung tuh kayak gitu. Kalau misalnya Ausbildung kayak gitu, nggak mungkin teman-teman Jerman gue yang di sini tuh bilangin gue buat stop kayak gitu. Bukan stop maksudnya berhenti kerja, tapi tuh maksudnya stop bekerja di betrip itu, ngerti nggak sih? Jadi kayak wechseln atau ganti perusahaan kayak gitu. Nah karena gue nggak mau terus-terusan dan gue lulus dari betrip itu, akhirnya gue beraniin diri buat keluar sendiri tanpa bantuan agen atau siapapun itu. Jadi gue keluar dari zona nyaman dan akhirnya gue pun keluar dan gue ngobrol sama bos gue langsung, gue pengen keluar kayak gitu. Nah jadi waktu itu gue langsung ngomong ke bos gue, terus gue minta ada yang namanya Aufhebungsvertrag. Jadi tuh kayak gue keluar dengan baik-baik sama bos gue yang di betrip lama atau perusahaan lama, biar gue bisa ngelanjutin Ausbildung gue di perusahaan yang baru atau hotel baru kayak gitu. Terus pas gue udah dapet Aufhebungsvertrag, ya gue bisa langsung kerja di hotel baru itu gitu guys. Jadi perjalanan gue tidak semudah yang kalian pikirin, but it's worth it of course. Nah
segitu aja buat videonya kali ini. Maaf ya kalau misalnya terlalu panjang, emang ceritanya seperti itu guys adanya, jadi nggak bisa di-cut lagi gitu kan. Makasih banget buat yang udah mau nonton video ini, jangan lupa di like, subscribe. See you in my next video, bye.